Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ahmad Gari, NIM 21014142116. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Hasbidawati Nur, SPD, MPD. Kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Tapi sebelum itu, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dan kepintaran seseorang, sedangkan pertumbuhan adalah bertambahnya tinggi dan berat badan seseorang. Sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor kematangan. Yang keempat, faktor pembentukan. Kelima, faktor kebebasan. Keenam, faktor minat dan bakat. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Berdasarkan riset dari Fresh Cry Parenting, orang tua dapat menurunkan gen ke anak termasuk ciri fisik, kecerdasan, bakat, hingga kondisi penyakit tertentu yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan eksternal berperan penting dalam pembentukan karakter dan juga perkembangan psikologis anak, mulai dari lingkungan sekolah, tempat tinggal, tempat bermain, hingga pengasuh anak. Mereka yang cenderung memberikan dampak negatif akan membuat anak menjadi kurang bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya. Yang ketiga, faktor kematangan. Tiap organ, fisik ataupun psikis dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan tugasnya masing-masing. Kematangan berfungsi erat dengan usia kronologis atau usia kalender. Yang keempat, faktor pembentukan, ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijentif. Pembentukan dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja, yaitu di sekolah formal, dan pembentukan tidak sengaja, yaitu alam sekitar. Sehingga manusia berbuat intelijen karena untuk mempertahankan hidup ataupun dalam penyesuaian diri. Yang kelima, faktor kebebasan, yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam menyelesaikan masalah, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam, faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya, seseorang yang memiliki bakat tertentu maka akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Sekian video yang dapat saya bagikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.